Pas aku live streaming itu ada orang nanya kayak, gimana cara nandai supply demand di candlestick? Oke, 8 tahun yang lalu ya, aku terakhir kali buat cara melihat SD di candlestick. Oh, basic banget. Nah, ini basic banget. Meskipun kalian nggak trading price action, ini akan useful. Aku sendiri sudah trading dengan teknik supply demand lebih dari 10 tahun. Jadi manis pahitnya udah tak rasain lah dengan teknik itu. Sekarang kita back to very basic. Apa itu zona supply and demand alias equilibrium? Jadi zona equilibrium itu ada yang ngomong ditarik Fibonacci ngono, lalu level tengahnya itu level 50. Bukan equilibrium yang itu, the real equilibrium. Logika harga, apa itu zona supply demand. Yang kedua kita akan bahas logika unfilled order, basicnya. Apa sih itu unfilled order? Lalu yang ketiga gimana kita mencarinya di chart candlestick. Yang keempat fresh atau tidaknya zona. Yang terakhir coba kita tes jika hanya murni pakai basic supply demand tok, itu hasilnya di trading kayak apa? Kita backtest nanti. Apa ya? Basicnya zona supply and demand itu apa? Equilibrium, bukan equilibrium pakai Fibonacci, bukan. Oke, apa itu maksudnya? Boom. Nah, ketika harga sideways di situ-situ aja di suatu ring harga tertentu, itu disebut area keseimbangan alias equilibrium. Kenapa? Antara buyer dan seller itu seimbang, panenan tiap bulan stabil ngono kan. Lalu pembeli juga permintaannya segitu-segitu aja. Akhirnya yo tentu harga akan ucuk-ucuk di range tertentu. Ya tentu akan ada perbedaan, cuman perbedaannya nggak jauh. Sampai contoh, tiba-tiba panenan melimpah. Semua orang tanam cabai, se-Indonesia ada cabai. Nah, supply-nya melimpah. Supply kan di atas kan. Good. Dihantam supply, cus dari atas, harga akan drop. Area tadi, area ucuk-ucuk tadi itu kita sebut sebagai area supply. Sampai mana harga turun nih? Sampai pasar sepakat untuk stabil di area tertentu. Sepakat nih. Oke, harga fairnya di sini. Oke, akan sideways lagi. Kalau supply masih kuat, diinjek lagi. Contoh udah panen raya, impor lagi cabai. Ya harganya akan turun, drop. Area equilibriumnya di sekitar sini. Kita sebut supply. Ada dua buah supply di sini. Ada supply. Nah, area supply mungkin kalian sering melihatnya kalau harga dari atas membuat equilibrium lalu drop ke bawah. Orang menyebutnya ini sebagai drop, base, drop. Harga drop membuat base, zona equilibrium lalu drop lagi. Continuation seperti kayak tren turun gitu loh. Penamaan saja. Area SD dan drop base drop is just same term. Nah, lalu contoh skenario-nya lagi. Sideways lama ngono kan. Nah, contoh supply sudah terserap oleh market. Apa yang terjadi? Akan kembali ke titik keseimbangan yang sebelumnya. Harga naik lagi. Kemana? Kemungkinan ya ke area yang dulu stabil. Di sini area negosiasinya lagi, negosiasi dulu. Nah, area ini base dan rally kita menyebutnya sebagai base juga. Area demand, drop, base, rally. Nah, sampai titik ini kita nggak bisa memprediksi harga up atau down sebelum market membuat reaksi. Di technical price action, reaksi adalah ketika harga membuat base lalu ngebroken benteng atau base di atasnya, supply di broken. Lupa. Ini demand. Ketika harga dari demand lalu ngebroken supply, itu adalah reaksi. Ini kita sebut sebagai drop base drop, yang ini kita menyebutnya sebagai drop base rally. Gitu. Penyebutan saja. Nanti mungkin kita akan nyebut zona-zona ini sebagai SD gitu. Oh, zona supply demand, SD. Mempersimpel. Nah, price action itu ini dia. Di mana kita mau nge-buy? Aku akan nge-buy di sekitar area demand. Kalau nge-sell di area sekitar supply.
Begitu. Kalau ngomongin konfirmasi, kita harus tunggu broken benteng yang berlawanan. Nah, kalau kita bawa ke market, bagaimana cara mengaplikasikan analisa ini? Logikanya apa? Kalau harga naik dari demand menuju supply dan ngebroken kayak gini, asiknya supaya menurunkan resiko, kita tunggu harga melakukan retracement back to demand. Itu cara terbaik, entry cara terbaik. Jadi kita harus bersabar dulu. Ya kalau kalian mau breakout ya monggo, cuman risk to reward mungkin akan sedikit turun. Oke, yang kedua adalah unfilled order. Apa itu unfilled order? Unfilled order itu ya seperti namanya, adalah order yang tidak terisi. Apa maksudnya? Contoh di skenario yang tadi nih, Big Boss Cabe membeli 10.000 kontainer. Supply-nya cabai di mana-mana habis, itu akan ngepush harga cabai ke atas. 5.000 harga cepat, ceruk. Pertanyaannya, apakah kalian akan membeli cabai di harga yang lebih mahal lagi? Yo, kalau alasan strategis, tentu kalian akan tunggu harga cabai turun dulu. Tempat kalian ngebuy sebelumnya di sini, gitu. Kalau kalian langsung eksekusi 10.000 kontainer sekaligus, pokok harga-harganya, kalian bisa dapat harga sing mahal. Nah, itulah konsep unfilled order yang tidak terisi. Sini nih. Terus, di mana unfilled order berada? Nah, clue-nya biasanya di supply demand. Ingat, di supply demand ketika di ujung harga broken ini, sekitar sini, gitu. Itu unfilled order. Kalau pernah dengar tuh unfilled order? Yes, orderan yang nggak keisi, gitu. Karena institusi seperti itu akan nunggu harga terbaik, gitu. Nah, idenya adalah kita akan entry di tempat unfilled order itu berada setelah membuat reaksi. Sini. Begitu. Next kita akan cari di candlestick, bagaimana mencari drop base drop, rally base rally, supply demand lah di chart. Nah, kalau di chart beda sama di teori gambar-gambar tadi. Kalau di chart itu lebih noisy, karena ingat market itu fraktal dan dalam fraktal ada noise. Nah, kita lihat di sini, Bu. Nah, kita lihat di sini. Harga drop membuat base, lalu dia rally. Nah, sampai mana? Di mana zonanya? Zonanya di sideways-nya itu sebelum clean break. Dalam arti di sini. Ini zona drop base rally, zona demand. Di zona demand ini harga melakukan retracement. Kalian lihat di sini ada candle, shadow-nya comeback ke bawah kan, lalu dia naik. Tuh, sip. Buyer mengalahkan seller, harga naik. Boom. Di sini melakukan base lagi, rally base. Di sini ada shadow kan ke bawah kan, good. Berarti harga ketahan. Kita marking aja. Boom. Rally base rally. Apa yang terjadi? Harga melakukan retracement back ke area demand tadi. Dari area demand harga naik, boom. Sideways lagi, di skala yang lebih besar sideways lagi. Ini kan sideways skala kecil kan, ini skala lebih besar. Sideways lagi, boom. Nah, yang sering jadi noise adalah ketika zona SD itu mepet. Makanya sangat esensial kita menentukan zona SD mana yang lebih kuat. Oke, kita tandai aja, serut. Oh, rally, base, rally lagi. Base terjadi, harga melakukan retracement ke area demand itu lagi. Dan harga naik, boom. Nah, dari sini interesting. Kita bisa lihat ketika harga kembali ke area base tadi, area equilibrium yang ini, ada hentakan ke atas. Ceruk. Enggak melakukan reversal,
cuman ada hentakan kan, ada movement kan di situ, dan membuktikan bahwa ada demand di sini. Hanya sampai sini dan dia drop lagi. Sampai mana dropnya? Sampai area demand di kiri. Ada hentakan? Ya, ada hentakan, tapi harga break. Nah, kalau kalian lihat di sini, here. Di atas ada, ini sangat rapat sekali ini SD-nya karena banyak situ-situ. Ini yang membuat pemula agak bingung. Oh, di mana-mana ada zona supply demand. Nyatanya yes, kayak gitu. Nah, karena itu sangat penting bahwa kita bisa mengidentifikasi zona yang fresh. Seperti apa zona fresh atau tidak itu? Kita ke bagian 4. Di mana? Bagaimana zona fresh tidaknya itu? Nah, kita ke sini. Kalian lihat ini ada candle engulfing, base, lalu drop, lalu bertahan di keseluruhan demand ini, lebar ini kan. Harga melakukan retracement kan. Kemana retrace-nya? Oh, supply, ada base, lalu ada candle gede, boom, terus. Seperti apa teorinya? Tadi kan ada base, sideways ucuk-ucuk, biasanya gerakan harga yang kayak gini itu dibungkus oleh candle yang kecil. Lalu ada drop, biasanya candle yang agak gede. Nah, ini dibungkus dengan candle-candle kecil kayak gini. Lalu harga drop. Ya somehow kalau bisa kayak gini, bisa juga kayak gini. Harga dari sini ke atas lalu drop. Zona SD-nya itu yang ini, gitu. Nah, lirik di kiri ada zona equilibrium kan. Ini zona kecil, kalau kalian lihat di time frame kecilan lagi di sini ada sideways lalu drop. Cuman kalau dilihat dari skala besar, kalian akan lihat ini rally base dropnya selebar ini. Yang mana yang bener? Kedua-duanya bener. Ini sideways, harga sideways, base. Ini juga harga sideways di skala yang lebih kecil. Nah, trader price action mainnya di sini. Mereka nggak akan masuk di tepian kayak gini. Mereka pasti akan menunggu harga masuk ke zona SD lebih dalam lagi, baru entry. Manfaatnya apa? Risk to reward. Dengan teknikal yang sama, risk to rewardnya bisa beda. Caranya gimana? Nunggu retracement lebih dalam. That's it. Pak, kalau gitu kan bukankah rapet-rapet Pak nanti Pak? Bukannya orang akan bingung. Oh, di chart loh dipenuhi zona SD Pak. Itu satu chart itu penuh markingan semua Pak. Nah, disitulah memfilternya. Caranya filter gimana? Dengan melihat support resisten di kiri yang selaras dengan SD. That's it. Oke, kita lihat ini drop skala kecil. Nah, kalau kita lihat di skala yang lebih besar, nah ini support resisten ikut bermain di sini. Kita marking ini, kita tarik garis, seret, di mana zona SD, supply demand atau equilibrium yang selaras dengan SR di kiri. Let's check that. Di sekitar area ini kan. Di mana SD-nya? Di sini loh ada 2 buah SD. Di sini ada drop, base drop yang ini. Gitu kan? Dan rally base drop yang ini. Yang mana yang harus dipilih? Yang harus dipilih itu yang pertama nge-crossing SR. Apa maksudku? Kalau di kiri ada SR, ini kan harga dari atas kan, drop ke bawah. Nah, drop melakukan base, lalu harga drop melakukan base, lalu drop.
Yang dihitung itu yang pertama kali nge-crossing ini. SR nge-crossing base lalu drop. Di sini yang ini. Gitu, yang ini. Nah, dalam kasus ini kalau kalian perhatikan harga dari atas kan drop nge-crossing SR ini kan, melakukan retracement ke atas, ya satu di pertengahannya lalu drop. SR yang harus di marking adalah dari sini sampai sini. Untuk pembacaan yang lebih akurat lagi SR-nya, kalian perlu belajar struktur N tadi. N struktur itu basic pakai banget. Jadi ini. Meskipun kalau di zona ini itu zona tipis banget, kayak sangat akurat. Kalau kalian lihat di zona ini kan, di zona ini kan sangat akurat nih, kelihatan sangat akurat kan, nge-reject di sini kan, tuh. Tapi zonanya yang ini, yang terlihat sangat akurat bisa jadi zonanya bukan yang itu. Ingat, harga nggak selalu ke ujung supply atau demand, nggak selalu. Ini kan masih di tepi kan, di tepi pinggir bawahnya kan, nggak selalu ke sini kan. Nah, kita akan backtest ya teman-teman. Kita akan backtest gimana jika supply demand itu di backtest dengan murni zona fresh. Kita akan dapat beberapa data. Pokok zona fresh, clean order, SD, area kecil. Coba di time frame M15 kita akan coba dapat beberapa sampel. Di sini backtestnya sekitar 10.000, 1:1. Harga sekarang nyentuh sini, nyentuh area SD I think. M15 lah. Nope. Oh bukan, di area M15 lain. Area SD-nya di sini. Oke. Aku akan meletakkan buy limit di sini. Place buy limit. Lalu stop loss-nya di bawah sini. Kluk. 1%. Take profit 1% juga. Terus. Take profitnya sekitar 1:1 sekitar sini. Ya sini. Order. Puff. Yang atas juga sekitar sini. Ini kan clean kan, drop kan. Oke. Sekarang mana zona SD-nya? Sini. Sekitar sini kan ada rally base drop kecil di situ. Sell limit di sekitar sini. Sell limit sekitar sini, stop loss-nya di sini, TP-nya 1:1 kan, sekitar sini mungkin. Yuk. Risk-nya 1%. Modify. Di sini ini ada rally base rally. Oke. Buy limit. Stop loss-nya di situ. Targetnya sekitar situ 1%. Modify sini. Di sini juga ada buy limit. Stop loss-nya di situ sekitar 226 sekitar sini 1%. Modify order. Oke, kita lihat. Di sini juga ada rally base drop. Rally base drop di candle ini. Again, kita polosan saja. Zona fresh entry. Di sini sell limit. Jauh ini. Sekitar 2.500 poin.
2.500 poin. Tetap 1%. Diusahakan 1%. Oke, kita run. Oke, kita cepatkan. Oh, ke trigger. Percepat. Percepat. Oke, stop. 1 stop loss. Oh, run. Oke, kita lihat analitik. Oke, kita terusin lagi aja. Oke, kita terusin lagi aja. Oh, di sini ada, kayak gini. Ada supply, demand di sini kan. Kalau kalian lihat, coba tak zoom. Oke. Aku nggak merekomendasikan kalian melakukan blind trade tanpa kalian backtest dulu ya. Oke, let's say di sini buy limit, stop lossnya di sini sekitar berapa? 1246. Oke, di sini 1246. Risknya 1%. Modify. Kalau ada 1-2 dolar itu slippage di frag tester ini ada semacam kayak slippage gitu. Oke, stop. Di atas supply-nya, supply di atas sudah sudah clean ya. Dari sini keteken, ini keteken clean, ini keteken. Di sini sudah. Di sini ada drop base rally, kelihatannya clean. Di sini kita buy limit, stop loss di sini, take profit di sini sekitar 7. Ya. Risknya 1%. Modify. Ini kelihatannya rally base rally. Oke, rally base rally. Kita akan buy limit di sini, stop loss di sini 1121. 1121. 1121. Risknya 1%. Both. Modify. Let's run. Oke. Nggak ada order sell baru. Let's run. Proses yang membosankan, backtest. Oke. Di sini ada supply-nya semua clean. Oke, sudah. Di sini ada base lalu drop. Sell limit di situ, stop loss di atas sono, TP-nya berapa itu? 1742. Risknya 1%. Modify order. Oke. Di sini ada base rally. Lumayan lebar sih ini. Oke. Kalau lebar biasanya sih di sini, cuman oke lah. Untuk keperluan backtest coba di sini. Buy limit, stop loss sekitar situ, take profit 2386, 2386 poin, risknya 1%. Boom. Coba kita lihat kiri lagi. Waduh, nggak ada. Oke, just waiting. Oke, di situ we make drop base rally. Kita buy di sini. Stop loss di sini. Berapa ini? 2882.
risknya 1%. Modify, choose, let it run. Oke, di sini zonanya low lebar, ini spike, so spike-nya terlalu lebar, so no. Hop, stop. Oh, di sini ada base drop. Ayo. Kita ke di sini. Wih, buy limit. Oh, sell limit, sorry. Sell limit, stop loss di situ. Take profitnya di situ 1%. Just 1%. Modify. Let's play. Belum. Oke, pause. Sorry. Ini kelihatannya ada buy di sini. Buy limit here, stop loss sini, TP sini 1%. Modify. Oke, udah. Let's play that. Oke, kena stop loss. Hahaha, kalian bisa lakuin ini kayak analitik. Oh, dari 10 kali trade, ini sudah 10 kali trade ya. Ya, sekitar 10 kali trade. Kita lihat 10 trade. Win rate sekitar 70%. Cuman 10 kali trade masih belum cukup. 10 kali trade itu masih belum cukup, minimal 100 kali trade. Cuman you got the idea. Maksudnya gimana? Nah, kalau kita lihat, di sini max drawdown, padahal 1%, ini kena slippage, jadi segini. Rata-rata loss $100, rata-rata profit 98, ya rada margin of error lah. Cuman gini. Oke, 10 win rate 70% itu masih belum pakem. Karena perlu banyak sampel, minimal 100 sampel. Kalau 100 sampel tak gituin dalam satu video, walah ini besok subuh ini nanti hari ini video ini. Oke, selamat di backtest, selamat trading supply demand, dan monggo.